Di video kali ini kita akan membahas semua anggota Akatsuki yang matinya secara tragis. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kita mulai dari yang pertama dulu guys. Yang pertama yaitu ada Yahiko, sekaligus pemimpin ketua dari anggota Akatsuki generasi awal. Kisah Akatsuki masih menjadi seorang yang baik yang akan membawa perdamaian. Yahiko bersama Konan dan juga Nagato membawa misi dan juga visi, yaitu untuk mengubah dunia shinobi tanpa adanya peperangan. Awal kemunculan Akatsuki masih menjadi organisasi yang sangat baik. Hanzo, pemimpin desa Amegakure, khawatir kelompok Akatsuki itu akan mengancam menguasai desa Amegakure. Ia lalu bekerja sama dengan Danzo Shimura dari desa Konoha. Mereka berdua menjebak Akatsuki dengan cara menyandra teman Yahiko, yaitu adalah Konan sendiri. Setelah hal itu, Hanzo lantas menyuruh Nagato untuk membunuh Yahiko dikarenakan sebagai pemimpinnya, atau memilih Konan yang akan mati juga. Nagato pun kebingungan, akan tetapi tiba-tiba saja guys, Yahiko berlari ke arah Nagato dan menusuk dirinya sendiri dengan kunai yang dipegang Nagato. Saat itulah Nagato membunuh semua pasukan Danzo menggunakan mata Rinnegan-nya. Akan tetapi Danzo berhasil lolos dan Yahiko pun tewas seketika. Yang kedua ada Zidane dari anggota Akatsuki yang sulit untuk dibunuh dikarenakan kepercayaan agamanya yaitu Jashi. Namun ia bisa ditaklukkan oleh strategi jenius Shikamaru Nara yang menjebaknya dengan mengubur jasadnya di dalam tanah dan membuat anggota badannya terbelah. Dan kematian Hidan memang cukup sangatlah mengerikan dikarenakan tubuhnya terpotong dan kepalanya yang terpisah. Akan tetapi Hidan tetap bisa hidup kembali dikarenakan keabadiannya. Hal inilah yang membuat Shikamaru pun terkejut dikarenakan Hidan bisa hidup kembali padahal tubuhnya sudah terpisah. Dan Hidan berhasil dikalahkan oleh Shikamaru yang datang membalaskan dendam kepada gurunya Asuma yang dibunuh oleh Zidane. Namun pada akhirnya Hidan bisa dikalahkan oleh Shikamaru dengan cara yang cukup cerdik, yaitu mengubur hidup-hidup. Selanjutnya ada Kakuzu, shinobi yang sangat kuat yang memiliki jantung banyak dan mata duitan yang dikalahkan oleh kerjasama trio Ino, Choji, Shikamaru, dan Ino dengan Kakashi juga, serta bala bantuan dari Uchiha Naruto dan Yamato yang datang bersamaan dengan Sai. Dengan teknik barunya dan kecerdasan Shikamaru, Kakuzu berhasil dikalahkan dengan menghancurkan jantungnya dan bantuan Naruto dengan Rasen Shuriken-nya yang baru dikuasainya. Namun setelah terkena serangan dari Naruto, ternyata Kakuzu masih hidup walaupun tidak berdaya dan belumlah mati. Dan pada akhirnya Kakashi pun menggunakan Chidori-nya untuk menghancurkan Kakuzu. Dan kematian Kakuzu memang sangatlah merepotkan guys, karena dirinya memiliki banyak nyawa atau jantung yang ada di dadanya. Oleh karena itu Kakuzu pun sulit untuk dibunuh, setidaknya membutuhkan 5 nyawa sekaligus yang harus dihancurkan. Selanjutnya ada Biwa Juso, merupakan anggota Akatsuki yang penampilannya sangatlah singkat sekali guys. Ia sekaligus rekan partner dari Uchiha Itachi. Dirinya tewas saat melindungi diri dari serangan pemimpin desa Kirikakure, yaitu Mizukage keempat, dengan pedang besar yang menancap di perutnya. Dan Dewajuro diceritakan dalam pilar kisah Uchiha Itachi. Dewajuro tewas ketika menjalankan misi bersama Uchiha Itachi, yaitu untuk menangkap Jinchuriki ekor 3 yakni Yagura. Ia terluka karena pedangnya malah menusuk tubuhnya sendiri yang menangkis serangan Yagura setelah berubah menjadi mode Biju. Sementara Itachi berhasil melumpuhkan Yagura dengan teknik Amaterasunya, namun nyawa Juso tidaklah selamat. Setelah Juso ada juga Sasori. Sasori si pasir merah yang merupakan ninja pelarian dari desa Shunagakure.
mati setelah dirinya bertarung dengan Sakura dan neneknya, yaitu Nenek Chiyo, neneknya sendiri. Pertarungan sengit terjadi antara ketiganya, apalagi Nenek Chiyo dengan cucunya sendiri yaitu Sasori, dua master Gugutsu yang saling unjuk kebolehan dalam pengendalian boneka. Sasori dengan ratusan boneka plus boneka manusia Kagesage ketiga, sementara Nenek Chiyo mengenalkan Sakura sebagai bonekanya. Namun pada akhirnya Nenek Chiyo pun menang setelah berhasil menusuk jantung Sasori menggunakan boneka bentuk kedua orang tua Sasori. Selanjutnya ada Uchiha Itachi guys. Itachi bergabung ke dalam anggota Akatsuki setelah misi pembantaian klannya sendiri. Ia hanya menyisakan Sasuke saja, yaitu adiknya sendiri. Itachi membuat adiknya yang ia cintai untuk membalaskan dendamnya agar ia bisa bertemu kembali dan bertarung dengannya. Uchiha Itachi sengaja membuat dirinya bertarung dan kalah melawan Sasuke, adiknya sendiri, dengan kehabisan kekuatan dan penyakit yang menggerogoti kondisinya tersebut. Berbeda hal dengan Deidara, meski sama-sama bertarung melawan Sasuke dalam akhir hayatnya, Itachi meninggal disebabkan kehabisan tenaga, lalu penyakit kondisinya yang semakin parah yang membuatnya tidak bisa lari dari kematian. Selanjutnya ada Uchiha Deidara. Deidara tewas setelah dirinya meledakkan diri alias bunuh diri di depan lawannya, yaitu adalah adik dari Itachi, Sasuke Uchiha, yang berhasil mendesaknya sampai babak belur. Dengan asumsi setelah kalah berhadapan dengan Uchiha Sasuke, Deidara ingin meledakkan diri supaya Sasuke juga ikut mati bersamanya dan membuktikan bahwa seninya lebih hebat dari apapun. Beginilah Deidara, ketika seninya direndahkan oleh lawan, maka ia akan melakukan cara apapun untuk membunuh lawannya meskipun dirinya juga mati. Ledakannya pun sangatlah besar. Pada akhirnya Uchiha Sasuke selamat dengan cara menteleportasi dirinya menggunakan Kuchiyose ular manda, dan Deidara mati dengan ledakan yang sangat besar jangkauannya. Selanjutnya ada Uchiha Konan. Konan merupakan satu-satunya anggota perempuan Akatsuki yang memiliki kematian yang cukup tragis, yaitu dibunuh oleh anggota Akatsuki sendiri, yaitu Uchiha Obito, dengan ditusuk perutnya menggunakan besi tajam dari belakang. Mereka berdua bertarung di Laut Amegakure dengan satu alasan. Konan ingin menyembunyikan jasad Nagato dan Yahiko yang masih memiliki mata Rinnegan. Konan sempat menjebak Obito atau Uchiha Obito di dalam 600 pilar kertas valid untuk membunuhnya. Akan tetapi dengan jutsu Izanagi, Obito berhasil mengembalikan keadaan dan membuat seolah-olah kematiannya hanyalah ilusi belaka. Obito dengan secara tiba-tiba menyerang Konan dari arah belakang, dan pada akhirnya Konan mati di tangan anggotanya sendiri. Selanjutnya ada Nagato Uzumaki. Invasinya ke dalam desa Konoha dengan 6 pain yang ia kendalikan, yang menyebabkan pora-poranda desa Konoha dan puncaknya Jutsu Shinra Tensei yang menghancurkan Konoha serta para penduduknya, dan juga banyak shinobi hebat yang mati akibat serangan itu. Pain ke desa Konoha, akan tetapi Naruto berhasil mengalahkan Pain, mayat hidup yang dikendalikan oleh Nagato. Lalu ia kemudian membawa Nagato mengakui kesalahannya lewat ceramah no jutsu milik Naruto. Setelah itu Nagato kemudian menghidupkan kembali penduduk Konoha yang bertarung tewas akibat bertempur dengan Pain lewat jutsu Gedo Rinne Tensei no Jutsu yang pada akhirnya menundukkan menjadi tumbal. Lalu ia mati bahagia setelah menggunakan jutsu tersebut dan mempercayai jalannya kepada Naruto untuk mendamaikan dunia dari peperangan. Di posisi selanjutnya adalah Obito Uchiha. Obito yang menjadi musuh di perang dunia shinobi keempat justru berakhir dengan menyelamatkan Naruto dari serangan Kaguya.
yang bisa membuat tubuhnya hancur secara perlahan. Namun berkat jasadnya, Naruto dan yang lainnya berhasil menyelamatkan dunia shinobi dari kehancuran. Setelah Obito sadar akan kesalahannya dikarenakan setelah terkena ceramah no Jutsu Naruto, Obito pun akhirnya membantu Naruto dan Sasuke serta Kakashi melawan musuh terakhir yaitu Kaguya. Akan tetapi ketika bertarung dalam dimensi gravitasi, Obito tewas setelah dirinya menyelamatkan Naruto dari serangan yang dilancarkan oleh Kaguya. Sebelum kematiannya, Obito sempat menyelamatkan Kakashi rekan setimnya. Dia juga sedang menyelamatkan Sasuke dari serangan Kaguya. Akhirnya Obito pun kropos tewas menjadi debu. Sebelum itu juga ia memberikan mata Sharingannya kepada Kakashi untuk membantu Naruto, Sasuke dan juga Sakura untuk mengalahkan Kaguya. Selanjutnya ada Kisame. Setelah kebanyakan beberapa anggota Akatsuki yang tewas, hanya tersisa Kisame, Obito dan juga Zetsu saja. Kisame merupakan partner dari Uchiha Itachi yang mati sebelum Perang Dunia Shinobi keempat dimulai. Ia menyusup ke pedang Samehada yang dibawa oleh Killer Bee untuk mencari informasi tentang perang dari 5 negara besar. Kisame ketahuan oleh Naruto saat berada di Pulau Kura-Kura bergerah dan ia harus bertarung melawan Maitogai. Namun setelah tertangkap, ia melakukan bunuh diri dengan dimakan oleh hiu yang berasal dari jurusnya sendiri. Alasannya cukup sederhana. Ia membunuh dirinya sendiri dikarenakan bahwa ia tidak ingin informasi tentang Mizukage keempat atau Hyakura yang ada kaitannya dengan Obito bocor ke tangan Naruto dan kawan-kawan yang sedang menyandranya, dan pada akhirnya ia mati dengan cara membiarkan dirinya dipangsa oleh hiu pemanggilnya. Dan itulah beberapa anggota dari Akatsuki yang matinya secara tragis dan mengenaskan.